Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya mau bahas tentang Islam dan kepenulisan. Karena Islam sama kepenulisan itu erat kaitannya. Sampai-sampai mushaf yang sekarang ada di lemari kamu misalnya, ada di meja belajar, ada di masjid, itu pun ada ketika ada sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mengumpulkan itu. Artinya ada yang menulisnya juga sampai jadi mushaf. Belum lagi kitab-kitab para ulama yang sampai sekarang masih kita pelajari. Itu pun karena para ulama juga orang-orang yang luar biasa banget dalam kepenulisan. Dikit-dikit nulis gitu ya. Sampai-sampai Ibnul Jauzi itu di kitabnya Sayyidul Khotir, ya, beliau di biografinya itu dijelasin satu hari bisa menyelesaikan 4 buku gitu. Saking luar biasanya, saking terbiasanya untuk dikit-dikit tuh ditulis. Makanya beliau tuh pernah ngomong bahasa kita gitu ya. Saya tuh jengkel gitu kalau punya idenya keluar di otak, di kepala, tapi belum saya catat, belum saya tulis, dan ide itu keburu hilang. Ini kan yang terjadi juga sama kita gitu. Makanya Pak David Allen itu seorang productivity coach itu pernah ngomong juga, your brain is just for having ideas, not for holding them. Otak kita itu cuma untuk menciptakan ide, tidak untuk menggenggamnya. Jadi kalau nggak kita tulis tuh emang gampang hilang gitu. Ide-ide di kepala tuh emang gampang hilang. Di sisi lain Allah Ta'ala juga pernah berfirman terkait pena itu sendiri. Yang mana pena ya yang buat kita nulis juga gitu kan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Alaq ayat 3-4, Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajari makhluknya menulis dengan pena, mengajari manusia apa yang belum diketahuinya. Juga di firman-Nya yang lainnya di surat Al-Qalam Allah Ta'ala berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah dengan pena yang dengannya para malaikat dan manusia menulis, dan dengan apa yang mereka tulis berupa kebaikan, manfaat, dan ilmu-ilmu. Jadi emang pena bahkan disebutkan secara detail gitu ya, secara gamblang di Al-Quran. Ada 5 hal yang bisa kita dapetin ketika kita mulai sering menulis. Yang pertama, jelas kita bisa mengikat ilmu. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan menulisnya supaya amanah-amanah gitu ya, terus tugas-tugas nggak gampang lupa, ya kita tulis. Bahkan itu kan satu metode yang harus kita lakuin buat lebih produktif ya kan. Capture ya. Tulis semua apa yang ada di kepala kita, yang pengen kita ingat. Nah, itu yang pertama. Jadi memang kita bisa mengikat ilmu. Yang kedua, menulis itu bikin kita jadi lebih bahagia. Jadi terapi tersendiri untuk penulisnya. Menulis tuh nggak harus jadi penulis yang jadi buku gitu, enggak. Tapi ya kebiasaan kita gitu, kegiatan menulis gitu. Entah itu di Notion atau di sticky note atau di buku kecil gitu ya. Terkait journaling kita itu juga termasuk menulis sih gitu. Nah, yang kedua ini bisa menjadi terapi. Kenapa? Karena saya juga ngerasain ketika mulai nulis itu perasaan yang kita alami itu jadi lebih jelas gitu. Misalnya kita takut sama satu hal, cemas, anxiety gitu ya. Itu kecemasannya jadi lebih terlihat. Kita sebenarnya cemas sama apa sih gitu. Ternyata pas kita tulis, ternyata hal itu sebenarnya nggak perlu dicemasin misalnya gitu. Atau ketakutan-ketakutan kita. Itu jadi lebih normal, jadi lebih jernih pikiran kita ketika kita menuangkan itu dalam sebuah tulisan. Makanya jadi terapi tersendiri untuk penulisnya gitu. Sebelum lanjut, aku mau kenalin aplikasi Kolbu Apps ini. First Indonesian Muslim Mental Health Aplikasi. Satu pesan yang dibawa sama tim Kolbu Apps ini adalah helping Muslim and find peace bi'idznillah. Ada fitur-fitur menarik kayak mood tracker biar kita tahu perubahan emosi dari waktu ke waktu. Ada fitur anonim juga, jadi kita bisa nanya ke ahli tanpa ngasih tahu namanya. Ada juga doa-doa harian, ada kajian atau webinar bekanan juga. Ada modul seputar mental health. Ada juga beberapa modul saya di situ dan layanan konseling yang semua diintegrasiin sama Al-Quran dan Sunnah insya Allah. Jadi langsung download sekarang aplikasinya via App Store atau Play Store. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, menulis juga bikin kita lebih berpikir secara realistis. Yang keempat, menulis bisa jadi wasilah buat umur kedua. Yang kelima, menulis bikin hidup lebih tertata.
Karena banyak hal yang akhirnya bisa kita selesaiin dan perlahan jadi orang yang terjadwal pola hidupnya. Banyak banget sih sebenarnya manfaat dari kita nulis, tapi beberapa hal tadi yang jadi apa ya, yang udah pastilah kita dapetin gitu ketika kita nulis, ketika kita mulai journaling, ketika kita mulai dikit-dikit catet, ketika kita mulai writing done gitu ya. Kalau kata siapa, Tiago Forte, ya, penulisnya Build Second Brand, ya, apa-apa tuh harus kita tulis. Dengan seperti itu kita jadi lebih tadi ya, kehidupannya jadi lebih tenang, lebih jelas, amanah-amanah bisa lebih terselesaikan, tugas-tugas juga bisa kita selesaikan di tepat waktu gitu ya. Banyak hal yang nggak terlewatkan. Bahkan saya juga punya momen khusus atau apa ya, tempat khusus gitu untuk menulis momen-momen yang pengen saya ingat kembali di masa depan. Misalnya nih, habis bikin YouTube ini saya akan nulis hari ini habis syuting YouTube gitu. Udah sesimpel kata itu aja. Nggak harus kayak diary gitu ya, nggak. Tapi untuk sedikit pemantik aja, oh iya, kemarin habis bikin YouTube nih gitu. Atau misalnya memory with wife ya. Hal-hal yang saya lakuin sama istri saya. Jalan-jalan ke taman misalnya. Terus saya tulis aja, ya udah hari ini jalan ke taman sore misalnya. Ada fotonya sesekali ya, tapi sesekali juga nggak ada fotonya. Sesimpel itu aja, nggak harus yang sampai panjang-panjang, nggak. Tapi ketika sesekali kita lihat lagi gitu memori-memori kita, kayak wah ternyata ada banyak hal juga yang udah kita lakuin gitu. Ada banyak hal juga yang ternyata itu berkesan buat kita gitu. Ya karena kita tulis. Kita menulis hal-hal yang pengen kita ingat untuk di kemudian hari. So what next? Apa yang perlu teman-teman lakuin setelah nonton YouTube ini? Ya udah, mulai dikit-dikit ditulis. Lagi nonton YouTube, langsung tuh buka catatannya. Ya, jadi nonton YouTube sambil nulis catatan. Lagi misalnya pergi ya sama keluarga, sama teman-teman dekat, hangout gitu misalnya. Ada momen menyenangkan, langsung buka Notion-nya misalnya. Aplikasi Notion ya, atau sticky note atau notes kita di handphone, langsung tulis gitu. Lagi tiba-tiba kepikiran ide mau bikin apa gitu, tiba-tiba muncul nih, oh iya harusnya saya mau bikin pesawat terbang versi mini misalnya. ya udah, coba langsung ditulis aja. Jadi dibiasakan. Dan ini kan sebenarnya nasihat juga untuk kita para penuntut ilmu ya kan. Kita harus senantiasa untuk mencatat, untuk mengikat ilmu itu sendiri. Nah, dengan demikian, insya Allah menulis jadi satu kegiatan atau satu aktivitas yang akan membuat kita jauh lebih baik lagi setiap harinya, dan banyak amanah yang bisa kita selesaikan, plus kita punya daya ingat yang lebih baik lagi setiap harinya ketika kita menulis. Mungkin itu aja, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum.